Halo guys, nah sebelum memasuki pembahasan mari kita kenalan terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dian Fadila. Saya semester 4 dari Prodi PAI dengan NIM. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi yang sudah saya dapat yang berjudul yaitu Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas tentang lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, jadi lembaga pendidikan berkembang dari bentuk surau, langgar, dan pesantren hingga kini menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Nah, jenis lembaga pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama formal, yang kedua informal, dan yang ketiga non formal. Nah, yang pendidikan formal itu madrasah lahir dari integrasi sistem pesantren dengan kurikulum modern, dan sekolah umum itu seperti SD, SMP, SMA. Nah, perguruan tinggi itu seperti IAIN, UIN, STAI yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Nah, lanjut ke pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu pesantren, yaitu lembaganya tradisional Islam yang menekankan penguasaan kitab kuning. Nah, majelis taklim ini menjadi forum belajar masyarakat berbasis masjid. Nah, untuk PKBM dan kursus ini menjadi wadah pendidikan, kesetaraan, dan keterampilan. Nah, untuk pendidikan informal ini dibagi menjadi 2, yaitu keluarga dan juga lingkungan sosial. Nah, untuk keluarga ini berfokus pada pendidikan akhlak, ibadah, dan nilai Islam sejak dini. Nah, kalau lingkungan sosial ini berfokus pada tradisi keagamaan, budaya lokal, dan juga adat. Jadi teman-teman, kita akan memasuki ke awal masuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu pendidikan Islam tradisional, yaitu disebut dengan pesantren. Nanti saya akan adakan fotonya di atas ya. Nah, asal-usulnya itu pesantren diperkirakan mulai berkembang sejak abad ke-15. Nah, bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Nah, pembawanya itu para ulama dan pedagang muslim dari Gujarat atau disebut dengan India, lantas Arab, dan juga Persia, yang dimana beliau itu singgah di pesisir utara Jawa, Sumatera, dan juga Maluku. Nah, pengaruhnya mereka mendirikan pusat-pusat pengajaran agama di masjid dan surau, yang kemudian berkembang menjadi pesantren dengan sistem kiai santri. Nah, fokus utamanya adalah penguasaan kitab kuning dan pembinaan akhlak. Nah, lantas yang kedua itu tentang pendidikan formal, yaitu sekolah umum. Nah, asal-usulnya itu sistem sekolah formal masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda pada tahun atau abad ke-17 hingga ke-20. Nah, pembawanya itu adalah pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah untuk anak-anak Eropa dari priai dan pribumi. Nah, contohnya itu seperti ELS, Europe Lake School, dan HIS, Holland Inland School. Nah, pengaruhnya itu sistem klasikal, kurikulum modern, dan administrasi pendidikan barat menjadi dasar terbentuknya sekolah umum. Nah, seperti contoh SD, SMP, dan juga SMA. Nah, ini nih setelah Indonesia merdeka. Dan yang ketiga ini tentang pendidikan madrasah. Nah, asal-usulnya madrasah ini muncul dari integrasi pesantren dengan kurikulum modern. Nah, di mana ini pembawanya adalah ulama pembaharu Islam di Indonesia. Nah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah, dan Kiai Haji Asim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, yang dimana beliau ini terinspirasi dari gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah, contoh seperti Mesir dan Turki. Nah, pengaruhnya madrasah menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum sehingga menjadi jembatan antara tradisi pesantren dan sistem sekolah modern. Lantas yang keempat itu pendidikan informal. Ini nih contohnya seperti keluarga dan lingkungan sosial. Nah, asal-usulnya sejak awal peradaban Nusantara, keluarga dan masyarakat sudah menjadi lembaga pendidikan utama. Nah, ini dibawa atau pembawanya itu adalah tradisi lokal, adat, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Monarki. Nah, pengaruhnya itu adalah nilai akhlak, ibadah, dan budaya lokal ditanamkan sejak dini melalui keluarga dan lingkungan sosial. Ini melengkapi pendidikan formal dan non formal. Jadi kita di sini akan membahas tentang surau, pesantren, dan madrasah. Nah, surau, pesantren, dan madrasah adalah 3 lembaga pendidikan Islam tradisional yang muncul di Nusantara sejak abad ke-14 hingga awal abad ke-20. Nah, masing-masing dengan fungsi berbeda. Surau di Minangkabau sebagai pusat ibadah dan pendidikan dasar, pesantren di Jawa sebagai pusat dakwah dan kaderisasi ulama, dan madrasah sebagai sekolah formal Islam yang lahir pada awal abad ke-20.
Nah, jadi yang pertama itu tentang surau. Asal-usulnya, surau sudah ada sebelum Islam dan berfungsi sebagai tempat berkumpul pemuda Minangkabau. Setelah Islam masuk, sekitar abad ke-16 atau sampai ke-17, surau berubah menjadi pusat pendidikan Islam. Nah, fungsinya itu sebagai tempat ibadah seperti sholat berjamaah dan juga pengajian. Dan juga sebagai pendidikan dasar Islam, mengaji Al-Quran, kitab kuning, dan tarekat. Nah, ini juga sebagai asrama bagi pemuda laki-laki. Nah, di mana tokoh pentingnya itu adalah Syekh Burhanuddin Ulakan dan juga Muhammad Jamil Jambek. Nah, Surau Gadang ini menjadi pusat pengajian besar, sedangkan Surau Ketek untuk pendidikan dasar. Nah, di mana banyak surau ini kemudian bertransformasi menjadi madrasah atau masjid. Nah, lantas kita akan lanjut ke pesantren, di mana pesantren ini muncul pada abad ke-14 di Jawa, di mana ini dipelopori oleh Wali Songo, yaitu Sunan Ampel atau Sunan Gresik. Nah, model pendidikannya itu santri tinggal di asrama atau disebut dengan pondok. Nah, di ini belajar langsung dari kiai, masjid sebagai pusat kegiatan. Nah, fungsinya itu sebagai dakwah Islam dan islamisasi masyarakat Jawa. Nah, pendidikan agama itu seperti tauhid, fikih, tasawuf, dan juga akhlak. Ini juga menjadi kaderisasi ulama dan pemimpin umat. Nah, era modern, pesantren beradaptasi dengan kurikulum umum tanpa meninggalkan tradisi. Nah, jadi yang ketiga itu adalah madrasah. Nah, madrasah ini muncul di Indonesia pada awal abad ke-20, dipengaruhi oleh gerakan modernisme Islam. Madrasah ini pertama berdiri tahun 1906 di Bukit Mertajam seberang Prai. Nah, fungsinya itu sekolah formal Islam dengan kurikulum terstruktur. Nah, ini menggabungkan pelajaran agama seperti Al-Quran, fikih, akidah akhlak dengan ilmu umum seperti matematika, bahasa, sains. Nah, perkembangannya itu pada tahun 1946 madrasah resmi di bawah Kementerian Agama. Nah, pada 1952 dibagi menjadi madrasah ibtidaiyah setara SD, MTS, SMP, MA setara dengan SMA. Nah, era reformasi madrasah makin modern, ada madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Nah, perannya itu membentuk generasi berilmu, beriman, dan berakhlak sekaligus berkontribusi pada pendidikan nasional. Jadi, kesimpulannya itu, surau ini sebelum Islam datang, surau belum berbentuk lembaga formal. Ia lebih menyerupai balai adat atau tempat berkumpul masyarakat Minangkabau. Nah, surau ini berfungsi sebagai tempat belajar adat, keterampilan hidup, dan kemudian setelah Islam masuk, menjadi pusat pengajaran Al-Quran. Nah, di mana surau juga menjadi ruang sosialisasi, pembinaan moral, dan penguatan tradisi masyarakat secara alami. Terus yang kedua itu tentang pesantren ini belum ada. Nah, model pendidikan formal lebih banyak berbasis istana atau kerajaan, atau disebut dengan pendidikan bangsawan. Nah, setelah Islam masuk, pesantren ini berkembang menjadi atau sebagai lembaga non-formal untuk mengajarkan kitab kuning, fikih, tauhid, dan juga tasawuf. Nah, pesantren juga berfungsi sebagai pusat pembinaan akhlak dan kehidupan sehari-hari santri melalui keteladanan kiai. Nah, jadi madrasah ini sebagai lembaga formal baru muncul setelah Islam berkembang, meniru sistem pendidikan Timur Tengah. Nah, madrasah diniyah berfungsi sebagai pendidikan tambahan di luar sekolah formal. Nah, fokus pada ilmu agama. Nah, madrasah juga menjadi wadah pembinaan nilai-nilai Islam dalam keluarga dan masyarakat. Nah, jadi lembaga pendidikan di Indonesia khususnya yang berbasis Islam memiliki peran historis dalam membentuk identitas bangsa. Nah, dari pesantren tradisional hingga perguruan tinggi Islam modern. Nah, semuanya itu berkontribusi pada pencerdasan kehidupan bangsa dan penguatan nilai-nilai keislaman. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ucapan, penyampaian, dan juga pemaparan materi dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan dan mohon dibenarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye.